Coba ya invite Briel. Lah kok gak ada nama Briel sih? Mana kok gak ada nama Briel dah? Udah guys, aku udah nyalain. Udah aktifin settingan collab-nya. Aku mau invite si Briel. Kok gak ada sih? Briel try invite gue di Briel. Lah, Briel mana? Gue gaptek banget gak sih? Kalian pasti sebel ngeliatnya. Dikocak. Coba aku chat Briel. Briel juga gaptek. Briel. Guys, Briel lagi ngapain sih Briel? Kocak. Hai kakak yang di podium. Hai Kak Michael. Hai Kak Gak Gitu Dim. Hai Kak Kung Fu Pu. Hai Kak Kribo. Hai Kak Miki. Hai Kak Wahyu Peyen. Halo Kak Opi. Hai Kak Wings of Tea. Halo Kak Heyu. Gue salah tau. Halo Kak Jauhari. Halo Kak Erik Aja. Halo Kak Michael. Halo Kak Mikriade. Hai. Jangan sampai gue jadi nge-live sendiri nih, aneh banget sih Briel. Kamu live Briel. Kamu live. Terus invite aku. Kok Briel? Nih kan aku mau invite Briel ya guys, tapi nggak ada nama Briel muncul. Jadi aku nggak bisa invite karena nggak ada nama dia. Tuh. Nih ada nih. Baru nemu. Aku udah muncul kok, tadi aku udah request ke si Briel collaborationnya. Udah sayang, udah di searching. Siapa nih? Pak RT-nya Afika. Udah di searching, tapi nggak ada namanya tadi dan baru muncul. Jadi aku baru bisa invite namanya. Udah Briel, katanya udah aktifin kok.
Halo. Lah, Kalisa nge-lag gak sih? Iya, Sumpah, susah banget tahu. Aku push rank. kocak, kocak, Aku kocak sih. bingung. Kayak kita dua-duanya gaptek, kayak nggak ngerti. Briella nge-lag ya? Oke, liptin dulu. Ini Dia keluar tadi. Udah ada belum sih? Ini Briel yang nge-lag apa? Briel nge-lag gak sih Kalisa? belum muncul. Tadi Briel kayak keluar Iya, dari tadi agak aplikasi nge-lag gitu, Briel. tiba-tiba. Oh, iya, kayak aku juga waktu itu gitu. Halo semuanya. Hey semuanya, jadi kita iseng banget. Tadi habis teater Briel kayak, Kalisa mau collab gak? Gabut banget ya? Mau showroom bareng gak? Gabut banget, jadi aku mengiyakan. Iya. Padahal gak ada tujuannya sebenarnya sih. Kayak nggak tahu mau ngapain juga. Iya betul. Kayak Kalisa masih cantik banget. Kayak Briel udah hapus makeup, udah ini, udah itu. Udah. Aku belum hapus makeup, karena tadi aku pergi makan dulu. Kalisa masih cantik, Briel udah pucel. Enggak, Briel mah makeup aja cakep kok. Aduh. Tadi Briel bikin foto dia lagi maskeran guys. Kocak banget kayak buta hijau. Jangan. Lucu Jangan di-share ya banget. Kalisa. Share gak guys? Jangan sih, itu fotonya aib banget. Abis Kalisa kan nanyain kan, mau showroom sekarang terus Bril kayak Bril lagi maskeran, masa Bril showroom sekarang, jadi kayak ya udah send picture. Kok nggak bisa ngeliat komen sih aku kak? Kayak nggak Bisa. bisa ngeliat itu loh. Coba dipencet. Nggak bisa. Briel rumah udah nggak mati listrik katanya. Udah nggak aman sayang aman. Udahlah Bril nyerah. Sangat lag. Maksudnya Briel kenapa nggak bisa ngeliat komen? Kayak nggak Nggak bisa bisa, dipencet. cuman ada avatar, nggak bisa kayak biasanya kan ada daftar yang komen yang panjang itu kan yang bisa Bril bisa ngeliat kayak komen apa aja, ini Bril nggak bisa. Nah, Coba Bril terus gini kali ya. Gini. coba Nah, lo pusing gak tuh? di rotate dulu HP-nya. Udah. Muncul. Ya, miring tapi dia jatuh. Ribet banget, Briel. Kamu belum lihat Dah, aku show sebelumnya lebih ribet lagi. Udah gaptek. Aku tadi niatnya mau karaoke kan, kayak iya mau karaokean nih. Tapi gue gaptek terus nggak bisa, terus emang bisa sinyal gue karaokean? bisa. Tapi harus pakai ini Briel, harus pakai headset. Nah, udah bisa ngeliat nih Briel komennya. Briel kapan goreng cimol lagi? Kayaknya aku nggak akan menggoreng cimol dalam waktu dekat deh. Maaf ya, kebalik-kebalik soalnya kayak dia nggak bisa nge-hold gitu loh. Aku pusing. Bisa itu lagi rapat. Kagak, rapat apaan? Dapat menteri, rapat kementerian. Sumpah. Sumpah gue pengen ke toilet dulu ya guys. Bentar ya gue tinggal. I'm back. Jadi kita ditinggal Kalisa guys. Kalisa ya ke toilet. Kita gosipin Kalisa yuk. Tau gak sih Kalisa tuh cantik banget parah. Terus kayak baik banget gitu. Habis itu banyak deh. Gosipnya begitu gak tuh? Kamu udah makan kah? Sudah. Enakan sih absen dulu. Pengen absen tapi kayak enakan bareng Kalisa gak sih?
Kita tunggu Kalisa ya. Udah mandi dulu. Udah mandi belum ya? Udah. Real fit tembok ya. Bukannya beda room. Aha, maksudnya podiumnya beda. Oh, emang iya. Oh, baru tahu. Ayo udah nanti Briel absen mandiri. Aku baru tahu Kalisa ternyata kita podiumnya tuh beda ya. Kayak ini sesuai masing gitu ya. Oh, komen di sini beda sama Masa sama sih? Oh, oh, berarti komen yang ada Ya, di aku baca ini. sekarang itu berarti komen yang ada di tempatnya aku. Aku kira kayak kegabung gitu, kayak di Instagram gitu loh. Kayaknya gitu deh, kayaknya. Aku kira kayak enggak, ini sendiri-sendiri gitu. Oh iya, Jadi beda kayak chat katanya. uh-uh. Beda room. Beda room, beda podium, beda chat, beda gift, kata Kak Egi. Halo, penonton pasukan showroomnya Kalisa. Hai, showroomnya Biel. Beda-beda kan? Komen, ranking, gift, semuanya beda. Makanya tadi kan pada bilang katanya absen kali Briel. Aku bilang kan nungguin Kalisa, ternyata beda. Dari Kakagan, Kagan, klarifikasi suara pas baca surat untuk Lala. Ada kamu gak sih, Briel? Nggak ada. Emang kenapa deh? Iya, jadi aku bacain Nangis ya surat Kalisa? buat... Iya, kan aku bacain surat buat Lala kan pas ulang tahun. Terus aku kepleset ngomongnya, malu banget. Aku kepleset Kepleset, ngomongnya. kepleset apaan? Suaranya kelinter, aku ngomong kayak happy birthday Oh, Lala. Tuh, malu banget. kayak itu nggak sih? Kayak Kak Selin pas MC. Dulu kalau misalnya setiap kali Iya, SNM atau TWT, Kak Selin kalau misalnya MC itu ujungnya tuh selalu melinting ke atas. iya, iya. Nah iya, aku kayak gitu, Ngelutin aneh banget. mati. Iya, Aku aneh banget. Selin. Lucu. Kangen Kak Selin jadinya deh. Tapi kalau aku gak sengaja, kayak kepleset ngomongnya. Ih, kocak sih. Oh, Kayak gue ujung-ujungnya jadi lawak. Ya gitu guys, itu kepleset. udah Krek jadi itu suaranya. ya, udah jadi serius. Mm-mm. Kalisa cantik banget. Makasih sayang. Kak Ibel yang bilang. Oh, Kak Selin lagi live juga tau? Oh iya, Selin lagi live Iya. juga tuh katanya. Keren banget gak sih kayak kalau misalnya showroom itu collab itu kayak bisa bertiga, berempat. Rame. Rame gak sih? Kayak pasti kita Rame. rumpi banget. Kayak showroom tapi nggak ada rencana apa ya Kalisa. Makasih guys, makasih Nggak tahu guys. mau Apa ya? ngapain juga. Ada? Iya, kita gak ada konten. Kita sama sekali gak ada konten. Kayak kita Iya. collab tapi mendadak. Mendadak banget kayak hari ini juga gabut sebenarnya sih. Kayak aku tahu aja kalian pasti Iya kangen sih. kan. Member AKB pernah berempat, Mm-mm. gak tahu kalau JKT. Oh, bisa. Berial bengek aja receh beta. Nanti. Jadi gini loh Kalisa, aku kan misalnya showroom tuh biasanya tuh kayak kalau makin malam kan beliau makin gesrek kan. Nah, terus ada tuh tiba-tiba suka ada sesi namanya bial bengek. Jadi di situ tuh mereka kayak ngelawak-ngelawak receh. Terus udah beliau ketawain aja bacainnya. Iya, lucu banget sih. Tapi kadang-kadang beliau nontonin showroom beliau lagi tuh kayak ya ampun beliau kamu kayak gini banget sih. Kayak apa sih kayak Receh. ini kayak receh banget. Gak apa-apa tahu. Ih, lucu banget sih, kreatif sesi Biel bengek. Terus biasanya kayak ada itu loh kayak sesi-sesi curhat gitu. Itu biasanya selalu ada. Jadi nanti Ih, seru banget. banyak fans Briel kayak nge-DM Briel gitu kan, kayak cerita, curhat. Terus nanti Briel bacain, habis itu kayak nanggepin gitu. Ih, seru banget. Deep talk aja gimana? Ayo kita Nanti deep talk aja seru. kan. Mau deep Seru talk? sih. Ayo kita deep talk. Seru sih. Gak sih? Mau gak sih? Mau gak sih? Mau gak sih? Deep talkin Ayo, apa nih? ayo guys, kita deep talk tentang apa nih guys? Ayo sih, ada yang Ayo. memancing dong.
Coba kasih topik gitu. Kasih topik yang supaya kita berdua bisa deep talk. Betul. Deep talk mulai, gas gas. Coba kasih Iya, topik kayak kita deep talkin apa gitu, kayak iya. pancingin. Ini Pancing kita. kata kata Xiaomi, kedewasaan. Tentang runtuhnya kerajaan Majapahit. Gak usah ngadi-ngadi deh, ini Jangan si biji ingat-ingat. racun. Udah lupa Ini gue. sekolah lagi nih. KI, awal masuk tim T. Kalian bangga nggak sama posisi kalian yang sekarang? Agar dipercaya diri gimana? Senin ada flight, barusan ada berita. Ceritain tentang tim J, soal Kalala. Banyak ya. Kita yang mana nih, Kalisa? Dari yang mana dulu ya? Briel deh, Briel yang pilih pertama. Aduh, jangan dong pressure, Kalisa dulu deh. Ya Allah. Oke, bentar ya aku cari. Hmm. Hmm, gimana kalian beradaptasi pas dipindah tim dari KG? Siapa dulu? Beradaptasi pas aku deh ya. Oke. Okay. Hmm, cara beradaptasi ya udah, kadang nanti kalian pasti ketemu-temu lagi kan. Maksudnya tiap hari bakal Kayak ketemu member tim itu, jadi pasti lama-lama terbiasa gak sih? Ya udah, lama-lama nggak usah dipusingin banget sih. Maksudnya kayak gak usah dipusingin kayak nanti gue harus ngobrol apa ya sama member yang di tim J, gue nanti deketnya sama siapa ya, nanti gue nyambungnya sama siapa ya. Sebenarnya nggak usah dipikirin banget sih. Kalau aku ya, kalau aku pas beradaptasi kayak nanti pasti ngalir sendiri sih. Pasti kayak ada aja yang tiba-tiba jadi deket gitu. Kalau aku sih soalnya gitu. kayak pisah tim tuh bukan berarti kita nggak akan ketemu samanya juga. Kayak pasti bakal sering ketemu kok. Cuman lebih jarang Iya, aja gitu loh. iya Iya jadwalnya sih. kan jadi beda-beda. Kalau Briel sih pas beradaptasi ke tim J sih kayak gimana ya, kayak untungnya sih kayak Briel masih ada teman gitu, kayak ada Kalisa, ada Kalala, terus masih ada Kaselin kan, nggak begitu susah gitu loh. Sama kayak pas Briel awal-awal masuk tim T kan juga ada temennya kan, ada Kalala kan, jadi Briel nggak se awkward itu, nggak se apa ya, nggak se kaku sih Ngerti, sebenarnya. ngerti. Briel jujur aja pas awal dia masuk tim J atau tim itu kaku banget. Cuman enaknya itu adalah Hmm. semuanya itu di tim T dan tim J itu kayak ngerangkul gitu loh, kayak ngerangkul banget. Jadi kayak ngasih tahu tuh jangan sendiri gitu. Jadi setiap kali Briel mojok tuh kafe ini kayak sering manggil kayak Briel gabung nggak? Jangan ansos deh gitu. Iya, iya, Tuh. iya. Ngerti, ngerti, ngerti. Ya sih, ya paling gitu guys. Nih, apa kesulitan saat kalian baru pindah di tim J? Briel Coba dulu beri nih aja ya. dulu. Hmm. Dia kesulitannya itu adalah pas belajar setlist baru. Karena kalian semua udah pada tahu kalau Briel itu kalau kata Kak Melody itu bodrek. Kalau bahasa Kenapa Kak bud? Melody bodrek kan. Nah, Briel tuh Karena bodrek. Jadi Briel itu agak susah menghafal dan Briel juga nggak terlalu bisa nari kan. Jadi pas hmm, belajar setlist baru tuh agak pusing sih. Jadi kayak Briel hmm, pusing aja mikirin belajar lagu-lagu baru, terus ngafalin blockingannya ya ya. itu. Kalian harus tahu Kalisa jago banget tuh nggak sih, kayak pas awal-awal masuk tim J itu udah dapat blockingan Kalisa bisa. Awal-awal masuk ya aku lupa deh. Dua apa tiga? Pokoknya langsung 2 atau 3 blocking tuh Kalisa keren banget. Udah sekeren itu guys. Jujur aja aku waktu ini Briel udah kelar jawabnya. Udah. Dah. Kalau aku kesulitannya itu beradaptasi sama setlistnya sih. Mungkin karena awam kali ya. Awam tuh maksudnya waktu aku di tim sebelumnya tuh nggak gitu sering banget nonton teater tim J kan. Terus kalaupun misalnya tim J-nya misalnya show satu nih, terus tim aku yang sebelumnya waktu tim T akunya show 2 gitu. Kita tuh sibuk hairdo, jadi nggak gitu merhatiin setlistnya tim J gitu. Jadi waktu pindah awal-awal itu sulitnya sih nyesuaiin di setlist aja, kayak masih terasa sangat baru di otak gua gitu. Ngerti Terus pas ngerti ngerti. kerja aku juga nggak sebagus itu, kayak masih banyak yang salah. Karena emang ya nggak tahu sih, sulit aja waktu waktu ngapalin IN-nya juga aku ngerasa sulit sih. Maksudnya gerakannya emang emang maksudnya ya untuk kita Brial, maksudnya kita kan kayak udah agak lama juga kan di JKT. Nggak agak lama sih, udah lama sih.
harusnya gampang gitu, harusnya bisa gitu. Tapi waktu beradaptasinya tuh gak tau kenapa susah sekali. Tapi beliau ngerti sih, pas beliau belajar INY juga, itu yang di otak beliau tuh cuma kayak gini doang, kayak beliau kayak lo tuh pernah bisa SNM, lo pernah belajar dan lo pernah bisa dan lo Iya, pernah bagus di SNM, pasti lo bisa juga di INY, jadi kayak gitu loh. iya, Dan pas iya, beliau aku juga belajar, gitu. iya, pas beliau belajar SNM juga mikirnya tuh kayak gini, kayak pokoknya beliau kayak bisa-bisa, kalau misalnya lo bisa ini SNM, pasti lo yang lain juga bisa gitu loh. Jadi yang Hmm, beliau tanam di otak tuh kayak gitu doang, kayak bisa-bisa. hmm, iya, iya. Sama-sama, aku juga kayak mindset tuh lu di tim sebelumnya setlistnya udah 7 gitu, lu bisa. Harusnya yang kayak gini juga lu bisa. Kita semua udah nanamin mindset gitu, cuma ya gimana, namanya juga lagi belajar ya, sulit. Jadi kayak kan SNM mah gak susah ya, jadi kayak Hmm. beliau masa lo kayak lo udah pernah belajar dan lo udah pernah bisa di setlist yang sesusah SNM, masa iya nih Hmm. nggak bisa sih, harus bisa juga gitu loh. Hmm. Iya bener, kayak jangan standar kita jadi turun gitu, standar perform kita gitu. Benar benar banget. Cuman yang gitu sih kesulitannya karena beliau itu nggak terlalu pinter ya, jadi kayak kadang-kadang beliau suka em, gimana ya cara ngomongnya, kayak suka pusing sendiri gitu loh, kayak Hmm. suka bingung sendiri, kayak caranya untuk ngafalinnya, kayak masih sampai sekarang pun beliau kayak masih cara cara beliau untuk belajar dengan cepat gimana, kayak semua orang punya cara-caranya kan, kayak Hmm. ada yang ya susah banget jelasinnya kan, tingkat kepintaran orang beda-beda, ada yang Hmm. bisa semalam aja, banyak banget kan kakak-kakak seniornya kayak pindah Hmm. blocking semalam aja langsung besoknya langsung bisa perform 16 lagu full dan bagus gitu loh. Hmm. Nah, dia tuh kadang-kadang suka mikirin di situ aja, kayak kakak-kakaknya aja bisa loh, kayak cuman semalam doang ngafalin blocking 16 blocking tapi bisa gitu, masa dia nggak Iya, bisa sih gitu. iya ngerti, Kayak benar-benar. Kalisa, Kalisa pinter banget guys. Karena dulu aku waktu di tim sebelumnya juga kayak sering banget disuruh, bukan disuruh sih, kayak dapat, nggak enak bahasanya, kayak dapat kesempatan untuk belajar blocking lain. Jadi, sangat melatih otak gue. Gitu. Nih, sebenarnya nggak pinter waktu belajar koreo nggak apa-apa, Biel. Serius. Asalkan waktu di panggung itu hasilnya itu ya bagus gitu. Maksudnya orang lihat tuh masih kayak, oh iya sih performnya bagus sih gitu. Oh, menarik sih anaknya gitu. Pas belajar lama ngapalinnya atau gimana tuh nggak apa-apa, kayak semua orang otak itu ada kapasitasnya masing-masing gitu loh. Asal pas Nah, perform gitu bagus. nah itu beliau tuh penyakitnya itu beliau tuh nggak bisa deg-degan kak. Kalau misalnya Hmm. beliau panik dan deg-degan di backstage, pasti di stage kan ada nih orang kalau misalnya adrenalin malah bagus kan. Beliau kalau misalnya deg-degan tuh Hmm. malah buyar gitu loh. Jadi beliau kayak Ya, harus santai gitu loh. ya, ya, emang ada sih yang kayak gitu juga. Tenang aja Brial, aku waktu itu waktu TNM aku dapat ini kan sempet kayak pindah blocking, terus aku sempet ini unit song Yokaze tahu kan, yang solo, Tahu, tahu? tahu, tahu, tahu. Nah, iya, Yang aku Kasanto juga nggak kayak sih? kamu, tipe adrenalinnya tuh ngerusak. Iya. Aku nyetirnya kepletot-pletot, bener-bener kepletot-pletot, gak bagus. Soalnya di otak tuh kayak udah panik gak sih? Kayak gara-gara rasa Iya, takut, kayak takut salah, jadi salah beneran gitu loh. iya, iya, bener, bener, bener. Takut salah, salah beneran. Pas belajar blocking juga gitu. Beliau Mm-mm, sama kayak pas belajar setlist baru, pas belajar blocking. Waktu itu beliau mm-mm, sempat kan yang belajar itu cuma dapat waktu sehari doang kan. mm, Jadi beliau belajar blocking tuh sehari ngapalin. Stres banget kak. Kalian mau mm, tau nggak fun fact banget nih? Pas beliau di itu ditanyain kayak beliau kamu mau pindah blocking nggak? Tapi shownya segi, segi, ah kebelit ngomongnya. Tapi show remedial nggak tuh beliau ngomong, tapi show-nya nanti hari ini hari tersebut gitu. Terus beliau kayak awalnya panik kan, itu beliau lagi premier Marituasa kali sa, ada Kak mm. Melati, Kak Puci. Oh, itu berarti udah tim 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 J apa masih tim 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 J, tim tim J. oh tim J ya? Oh. Uh-uh. Itu beliau panik banget kan, takut, tapi akhirnya bisa
Jadi beliau tuh mikir setiap kali ganti blocking tuh kayak beliau lo pernah belajar blocking dalam sehari, pasti yang ini lo dapat waktu lebih banyak, pasti lo bisa dan lo pasti bakal lebih bagus gitu sih. Benar-benar. Kalau aku biasanya sih kalau pindah blocking gitu suka takut juga kan salah. Kalau aku tuh pas pas mau masuk panggung nih, fun fact juga. Pas mau masuk panggung itu pasti teriak. Ah, biar apa ya? Biar kayak lu ngelepasin semua kekhawatiran di otak lu abis itu. Kalau enggak aku, karena aku Kristen ya guys, jadi aku biasanya kayak Tuhan Yesus bisa, Tuhan Yesus. Kayak gitu. Sama banget, sama banget. Dia juga bahkan sampai show tadi aja, show ini tadi aja beliau kalau misalnya di sana sambil kan sama dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin kalau misalnya ke sholat tuh kelihatan kali mulut beliau tuh kamar kamit gitu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus bisa, dalam nama Tuhan Yesus bisa, dalam nama Tuhan Yesus gitu mulu. Sama aku gitu kok Briel, aku juga kayak Tuhan Yesus bisa, Tuhan Yesus berkati aku, Tuhan aku pintar. Itu biar lega sih, kayak gue tahu kuasa Tuhan pasti sangat-sangat mempengaruhi perform gue di panggung. Iya, kadang-kadang bahkan beliau sambil kayak sambil nunggu dibaca sambil doa dalam hati kayak mudah-mudahan beliau bisa, Roh Kudus ada saat beliau nari gitu loh, gak pada blocking utang lari, beliau udah doa banget tuh, beliau rajin doa nih gara-gara teateran. Ya bagus Sabriel ya, bagus bagus. Aku juga kok, aku tiap mau tidur selalu doa. Iya kan, beliau tuh kalau misalnya setiap kali doa tuh beliau selalu nemuin kayak Tuhan Yesus kayak berkati beliau supaya beliau tuh bisa tambah pintar gitu loh, dia biar nggak ngecewain orang-orang gitu, pokoknya ya pintar-pintar lah beliau. Beliau baju meitnya gimana? Guys, tau nggak? Baju mate aku rusak. Jadi gini kali, Sa. Aku check out baju mate. Aku beli baju mate. Tapi baju mate-nya rusak. Kelunturan. Lah, kok bisa? Iya, jadi beliau beli nih. Terus pas mau dikirim itu, orangnya kayak ngechat beliau gitu. Kayak, Kak, maaf banget, Kak. Ada defect yang besar di bajunya gitu. Bajunya pas di laundry kelunturan, nanti di refund aja ya. Terus kayak beliau kayak ya udah. Itu beliau sedih banget sih, gara-gara pada nungguin beliau tahu nih, pada nungguin beliau pakai baju mate nih. So sad. So sad. Ya gagal guys. Sedih. Gak ada baju mate-nya soalnya. Pada muat Briel pakai mate ya? Iya udah di refund kok. Tapi beda juga takut sih pakai baju mate, gak pede kayaknya deh. Kenapa? Lucu tau. Malu kalau misalnya pakai kafia, gila damage-nya berlebih. Kalau yang pakai kapuci juga damage-nya berlebih. Kayak kalau misalnya beliau pakai beliau insecure. Kalisa sih kayaknya harus pakai baju mate gak sih? Gila, jangan ngadi-ngadi ya, lu gak mau gue. Dia kalau makan sambil jongkok gak? Aku kalau misalnya makan tuh angkat kaki satu, itu udah paling pewe gak sih? Posisi paling enak. Ih, makan tuh paling enak kayak gini, sumpah sih. Nah, itu sumpah itu enak banget. Berial aja ini, nge-showroom aja nih, berial kaki berial juga sambil ngangkat satu. Iya kan? Kayak kalau makan pasti gini, kayak orang-orang pasti bilang itu lagi di warteg ya. Tapi itu posisi paling enak sih, kayak gak ada yang bisa ngalahin. Emang kayak makanannya jadi lebih mantep gak sih dengan kaki lu begini? Iya, gak tahu ya, kayak ada sensasinya gitu. Iya kan? Ada yang nanya Briel apa tidak ribet? Gak ribet. Gitu gak dari yang kayak gini nih, ini yang komen harus nyobain nih. Ketagihan, besok-besok kagak bisa duduk diem lagi. Enak, sumpah harus cobain, gak ada ribet-ribetnya, gila. Dia Lisa tim bubur diaduk apa enggak? Kalisa apa buburnya? Enggak lah, gak diaduk, psikopat deh. Diaduk. Kalisa kalau misalnya nggak diaduk, itu tuh nggak bercanda. Diaduk ya? Lu diaduk ya? Iya. Perdebatannya panjang nih kalau dilanjutin nih. Ih, aneh banget. Aneh loh, bubur diaduk tuh aneh.
Bubur gak diaduk lebih aneh nih. Makan bubur gak diaduk, pas nyop isinya kecap semua. Eta tuh asin semua, eta tuh isinya cuma lada. Kayak nggak Ih, tercampur justru rata, gak ada nikmatnya. justru justru itu sensasinya Briel, itu surprise di mulut lu. Kalisa cobain diaduk Kalisa, itu rasanya tuh perfect. Enggak, Kayak semua itu enggak. tercampur rata. Pas makan tuh kayak kerasa semuanya di lidah. Itu No, bener gua memanjakan lidah banget. gua udah nyobain punya saudara gua yang diaduk big no. Enggak banget. Emang Enggak, buburnya nggak enak kali. enggak, bukan bubur yang Emang enak, bubur kebetulan gua enak, buburnya nggak bubur enak. gua enak. Bubur gue yang enggak diaduk enak. Mungkin yang aduknya salah kali, muternya ke kanan apa ke kiri. Enggak, sumpah, bubur itu enak nggak diaduk. Karena lu bisa aneh loh kalau digabung tuh ayamnya hilang, kerupuknya hilang, semua yang topping-toppingnya hilang. Aneh. Justru nggak hilang, justru kita bisa merasakan semua topping-toppingnya itu secara rata, Kalisa. Ih, no, 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 Yes, no, ya no, oke, okay? Nggak diaduk. Kalisa cobain bubur diaduk Kalisa. Kalau nggak bubur di tempat deal deh, enak tahu, bener-bener kayak tuh ngasih kayak makan tuh nggak nanggung-nanggung, kayak kerasa semuanya tuh di mulut. Enggak. Ih, enak, enak tahu. Bubur diaduk tuh enak banget, sumpah. Enak dari mananya? Yang bikin enak apa? Enak, pokoknya enak. Kita bikin vote gak sih? Kan Oh ya, bisa kita bikin bikin. vote kan di sini. Oh, Gimana nih cara bikin vote ya? coba nih. Oh nih vote. Siapa yang bikin? Bial deh, Bial. Oke, start voting. Kalau yang pertama itu diaduk, yang kedua nggak diaduk, guys. Nomor 1 diaduk, nomor 2 nggak diaduk. Coba kita lihat. Vote. Kembalilah ke jalan yang benar, Lisa. Jalan yang benar adalah bubur tidak diaduk. Kalisa sesat nih. Kamu yang sesat, Bial. Kok pada gaskan 2 sih? Nomor 1 yang diaduk tuh satu. Kalian makan diaduk tuh enak banget. Jujur. Ayo, kita kasih waktu 5 detik sebelum di end vote. Kalisa nge-lag itu ya? Kocak sih. 5, 4. Aku nge-lag ya? Nge-lag banget gak? Udah nggak terlalu nge-lag kok. 3, 2, 1. End vote ya. Ada lagi sekte pakai sumpit. Gila ya? Gila, gimana makannya? Ini pakai sumpit Tuh makan kan, bubur. Kalisa hasilnya 60,5% itu nggak diaduk, diaduk. 39,5% tuh nggak diaduk. Bubur diaduk Queens ya. Kepencet itu ada yang kepencet, Bel, itu ada yang kepencet, salah pencet itu. Kepencetnya banyak banget ya. Nggak, itu oke, jadi ini kayaknya vote-nya itu sudah bisa mendeklarasi peperangan antara bubur diaduk dan tidak diaduk, dan sudah jelas-jelas banget itu ada buktinya ya kalau misalnya bubur diaduk tuh menang. Ini yang nggak diaduk nih harusnya kayaknya ada yang bermasalah gitu loh di lidahnya. Ih, lu yang salah Psikopat lidahnya, fix. Bel. Nggak, tetap tidak diaduk. Sumpah nih ada yang Kenapa aneh banget. kamu? Ada yang Tau nggak pakai Kak gas. Lisa, adik aku di belakang itu kayak enggak, bubur diaduk itu nggak enak, bubur diaduk itu Tuh enak kan, kayak muntah. Ada aku di belakang dari tadi kayak gitu-gitu. tuh kan. Pasti setuju sama gue. Lidah lu mah ada yang aneh, Briel. Enggak Kalisa, ini gak usah diperpanjang. Kan Warga perpanjang. Indonesia sudah, ya bener lupa mau ngomong apa. Terpecah belah. Bubur diaduk dan tidak diaduk. Kalau enggak ada nggak ya kalau orang makan bubur tuh setengah diaduk setengahnya enggak, itu baru psikopat sih. Itu psikopat sih, the real psikopat, lebih psikopat Dari dari kita. psikopat, valid, no debat, no kecot. Yuk TikTok lagi yuk. Disuruh balik TikTok guys. Oke, Lama kita juga balik. ya, cuman gara-gara bubur-buburan doang. Ntar berantem nih yang ada. Iya. Ayo Kalisa yang milih sekarang.
Dulu nih orang-orang masih ngomongin tim bubur nih. Bubur sama beda. Ini nggak ngerti lagi masa buburnya pakai sedotan. Iya kan, ada yang pakai sumpit, ada yang pakai garpu, kocak. Tapi kalau bubur sumsum pakai sedotan ya sih? Hah? Sejak kapan? Kan Jangan kayak ngadi-ngadi disedot gue gitu. sum-sum nih. Jangan ngadi-ngadi gue gak pernah pakai Bubur sendok. sumsum pakai Nggak sedotan nggak sih kak? sedotan. Enggak lah. Emang enggak yang dari tulangnya langsung. Oh, Hah? itu bukan bubur sumsum namanya. Briel, Briel. Oh, aku kira tuh bubur sumsum. Oh, ternyata sumsum doang. Astagfirullahaladzim. Aku kira sebutannya tuh bubur sumsum. Gak gede kan kayak lembek-lembek gitu kan. Oh, astaga. Oh, sama ini Brian bilangnya tuh pengen bubur sumsum deh. Itu Brian pengen sumsumnya doang sebenarnya. Oh, Kocak. oke. Serem banget mau ditampol nggak tuh Brian? Ayo guys, pancing di talk lagi nih. Komen-komennya yang di talk Pancing, lagi dong. pancing. Mm-mm. Let's go, topik-topik. Mama. Udah, buburnya. Pusreng. Hmm, coba ya, aku lagi nyari nih. Lagi mencari pancingan di talk. Kangen Nih, fresh banyak. speech. Iya, aku juga kangen. Itu. Nih, coba ya dari Kak Fahri. Menurut Kalisa sama Briel ya. Menurut Mm-mm. Kalisa dan Briel menjadi dewasa itu gimana? Menjadi dewasa itu gimana? Gue nggak pengen jadi Menjadi dewasa. dewasa. Sebenarnya dewasa itu bukan umur nggak sih, Kalisa? Dewasa itu Ya, pemikiran nggak sih? memang. Kayak dari sifat dan pemikiran. Kayak kalau misalnya lo umurnya 10 tahun, tapi pemikiran lo dewasa, ya lo dewasa gitu. Atau Benar. misalnya Sebenarnya umurnya misalnya udah 20 tahun, tapi pemikirannya masih kayak anak kecil, ya bocah, nggak bisa disebut dewasa gitu loh. Jadi jadi kedewasaan itu tuh nggak bisa dipandang sama umur. Gila, bijak banget beliau. Tumben keluar dari mulut beliau kata-kata Briel. kayak gini nih. Tapi emang ya sih, maksudnya kedewasaan itu nggak bisa dilihat dari umur. Ada yang umurnya baru 17 18 tapi pikirannya udah matang banget. Ada. Nah, Ada yang umurnya udah 23 25 childish, ada banyak. Jadi tergantung diri kita masing-masing sih. betul. Jadi dewasa tuh nggak bisa dipandang dengan umur. Tapi aku pengen jadi forever 16. Seumuran dong kita. Aku pengen seumur Forever biar 16. lagi. Kan kita emang seumuran, Kalisa. Oh iya, lupa. Apa? Aku tidak pernah berumur 20. Apa itu 20 tahun? Apa Apa itu itu? KTP? Satu lagi gue. Coba sekarang Brial. Brial, coba cari komennya Brial. Bisa cari ya. Hmm. Oh nih, apa sih yang kalian mau di tim J? Berat ya pertanyaannya. Apa Apa sih Brial? yang kalian mau di tim J? Oke, coba Brial dulu jawab. Beliau dulu nih. Apa ya yang beliau mau ya? Beliau pengen lagi nyari kata-kata nih, cara merangkai kata-kata di otak dulu. Beliau pengen terlihat, gimana ya cara Oh, jelasinnya ya? Kayak ngerti beliau aku. pengen, iya sih, kayak kayak gimana ya? Kayak beliau pengen terlihat aja sih. Kayak beliau pengen beliau di tim J itu bisa sebagus, bahkan lebih bagus dari beliau pas SNM gitu. Karena kalau menurut beliau sendiri, kayak beliau sadar diri sih. Kayak menurut beliau tuh, beliau itu istilahnya kayak menurun lah gitu. Bahkan dari diri beliau sendiri, dari performance beliau, kayak beliau tuh pernah lebih bagus dari ini, tapi beliau juga bingung kayak kenapa sih beliau, um, kamu tuh gimana ya? Kok kamu nggak bisa sebagus dulu gitu loh. Sebenarnya pertanyaannya kayak bukannya beliau nggak mau bagus, nggak banget, kayak masa beliau nggak mau bagus sih? Bukannya beliau nggak berusaha juga, tapi emang beliau tuh
Beliau juga masih nanya nama diri beliau kayak kenapa beliau nggak bisa sebagus dulu atau bahkan lebih bagus, kayak orang kan harusnya bisanya bagus bisa lebih bagus gitu kan, tapi beliau kayak ih, gimana sih Kalisa cara jelasinnya kayak gitu deh. Aku ngerti. Tapi aku nanya, emang beliau pernah baca feedback dari orang atau pernah dengar feedback dari orang yang bilang kalau beliau kok kamu di timnya jadi nggak terlihat, atau misalnya kayak beliau aku ngerasa kamu nurun nih performanya di JKT gitu. Emang ada yang ngomong gitu ke beliau? Banyak Ada sih, kok. banyak Kak, bahkan bukan ada. Makanya Hmm. kayak mereka tuh gimana ya, kayak beliau sadar gitu loh. Bukannya beliau mengacuhkan atau membodo amatkan itu, beliau sadar sama semua itu gitu loh. Hmm. Kadang-kadang juga beliau suka sedih gitu loh Kak, gara-gara tuh kayak banyak orang tuh membandingkan beliau di saat beliaunya tuh yang jelek gitu loh. Hmm. Kayak ngabarin kayak enggak kok pas di sini beliau jelek banget, di sini juga beliau jelek banget. Kadang-kadang beliau sedih kayak kenapa sih nggak ngeliat beliau pas beliau lagi perform teater di sini gitu loh, kayak dia lagi Hmm. bagus gitu loh, kayak kenapa ya pas beliau lagi jeleknya gitu, tapi pas beliau yang lagi bagusnya beliau nggak dilihat gitu loh. Jadi mereka nilainya Hmm. tuh dari beliau yang jeleknya doang. Itu kadang-kadang beliau sedih Hmm. sih, tapi Sedih nggak sih. apa-apa lah. Jadi kalau ada yang sampai kayak gitu, karena apa sih menurut aku ya guys, beliau tuh udah berusaha banget. Maksudnya kayak beliau tuh tiap teater, bahkan tadi tadi hari ini beliau tuh aku ngeliat beliau kayak dia mojok di, ada kayak tempat buat duduk gitu di lorong gitu, dia mojok di duduk, mojok di situ duduk, terus aku lihat Riau kamu perform ya hari ini, terus kata beliau iya kak, karena aku ngeliat HP dia lagi ngapalin lagu-lagunya INY lagi. Aku ngeliat kayak perasaan udah berkali-kali perform nih anak masih dengerin gitu, masih dengerin lagu INY ngapal-ngapalin sendiri. Aku tanya kamu pindah posisi, terus kata beliau enggak, aku nggak pindah posisi. Maksudnya beliau tuh berusaha itu guys, maksudnya aku ngelihat langsung anaknya kayak gimana gitu pas mau perform. Jadi jangan asal head guys. Love Kalisa. Hmm. Soalnya beliau kayak apa ya, nggak pengennya setiap perform tuh beliau tambah bagus, setiap perform tuh tambah bagus, jadi kayak beliau mengusahakan nggak mau puas, kayak misalnya beliau masa udah bagus kayak beliau nggak mau puas gitu, beliau mau lebih bagus lagi, jadi beliau ngafalin lagi apa ya, lu bener-bener bisa apa bener-bener mateng banget gitu loh. Hmm. Iya ngerti. Hmm. Iya, ya gitu. Kira-kira Jadi begitu kayak guys. sesi curhat mencurhat ya, seru juga. Ya, ya udahlah kan di talk namanya. Tapi lega Iya, sih kayak ada. beliau bisa ngungkapin gitu. Mm-mm. Ada yang ngomong juga, tapi emang perlu buat evaluasi dan masukan kok. Ya memang setiap Emang kritik iya. orang-orang memang selalu jadi evaluasi kita kan. Maksud tapi yang nggak membangun itu yang sebenarnya gimana ya? Ngerti nggak sih? Gimana yang ngomongnya? Kayak Gimana nih, ya? dia tuh bersyukur banget setiap kali ada yang ngasih review ke beliau. Itu beliau sangat Hmm, banget senang banget dan bersyukur. Dan kadang-kadang beliau sampai ngomong kayak, sumpah, ini ada yang nge-review beliau, kayak beliau senang banget, dia bisa memperhatikan beliau sampai kayak gitu, bisa ngasih ya, tau beliau salah di mana, dan itu benar-benar beliau bisa, jadi beliau tuh bisa melihat, oh beliau di sini-sini salahnya, oh beliau kurangnya di sini ya, dan beliau hmm, berusaha keras itu biar 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 gak diulangin lagi gitu loh. Cuman hmm, kadang-kadang itu kayak ada yang mengkritik tapi bahasanya kurang enak. iya kayak bukan mengkritik sih tapi lebih kritik tapi nggak ngerti deh kata-katanya gimana ya, Ya, nggak enak lah, kurang enak nggak gitu enak buat. lah gitu. Cuman Ya. nggak apa-apa, beliau nggak apa-apa kok, sumpah beliau nggak apa-apa, kayak beliau tahu orang mungkin ngomong itu karena mereka perhatian sama beliau, mungkin mereka tuh Hmm, pengen beliau lebih bagus lagi gitu, ya. beliau seneng Sebenarnya kok. anggap aja gini sih Bea, mereka tuh merhatiin kamu tapi penyampaiannya, cara penyampaian sayangnya beda gitu. Tapi beliau nggak kayak nggak marah, nggak kesel, kadang-kadang Mhm. sedih, tapi beliau seneng juga karena beliau kayak jadi apa ya, tahu gitu oh dia tuh cuma pengen beliau bagus doang kok, makanya dia ngomong kayak gini gitu. Jadi Mhm. beliau bersyukur sih, justru sih kayak ada banyak orang yang sayang sama beliau, mau Mhm. memperhatikan beliau gitu. Mhm. Iya, benar benar.
Kayak itu beliau tahu mereka tuh kayak itu karena mereka sayang beliau, mereka pengen beliaunya tuh Iya, bagus gitu. iya. Iya, mau cara penyampaiannya jadinya anggap aja beda-beda. Hmm, ada yang ngomong, ada yang bilang juga. Tapi emang head yang buruk tuh ngehancurin mental. Iya, jadi kalau misalnya ngomongin hate comment atau kritik-kritik yang tidak membangun tuh sebenarnya ya kita tahu ya ini resiko kita kita jadi public figure jadi idol memang ya memang resiko maksudnya ya kita nggak boleh marah juga kalau ada yang bukan nggak boleh marah gimana ya harus mau nggak mau harus nerima ada head comment gitu. Tapi bukan berarti yang head comment jadi bisa seenaknya ya kan kerjaan lu begitu jadi lu harus wajar lah kalau ada yang hate comment gitu nggak gitu gini loh kalian tuh punya pilihan untuk berbuat baik atau berbuat jahat berkata buruk atau berkata baik kalau ada pilihan baik kenapa kalian nggak milih hal yang baik untuk dilakukan ngerti gak sih Ngerti. gitu loh jadi memang ada kebebasan berpendapat memang kita sebagai adult juga harus harus ngerti gitu pasti ada risiko kayak gitu tapi kan kita punya pilihan untuk berbuat baik atau berbuat jahat gitu tapi kita juga maksudnya kita ngambil kok kritik-kritik yang membangun kita selalu baca kita selalu terapkan itu di setiap harinya gitu even yang nggak membangun pun itu akan jadi evaluasi kita tetap gitu Bener tapi banget. kaliannya juga harus ngerti gimana cara menghargai sesama manusia gitu kita nggak minta untuk kayak hargain dong kita idol bla 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 enggak tapi kita ngeliatnya tuh dari sisi sesama manusia gitu ya kalian bayangin aja deh kalian punya anak atau kalian punya adik terus adik kalian di head comment gitu. Pasti kalian gak terima kan maksudnya kalian kesel gitu bacanya Ngerti. Soalnya kita nggak bisa kontrol juga kan sama mm-hmm. siapa yang suka sama kita dan nggak suka sama kita Mm-hmm. gitu loh. Kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita tuh kita nggak bisa. Pasti bakal ada yang nggak suka gitu. Ya Dan beliau sih setiap kali ada hate comment atau hate speech itu ke beliau itu hmm. justru beliau malah bikin beliau tambah bersyukur sama orang-orang yang bener-bener sayang sama beliau gitu loh. Hmm. Ngerti gak sih kak? Kayak beliau ngeliat ada Ya yang nge-hate beliau, tapi beliau itu bikin beliau tambah bersyukur sama orang-orang yang bener-bener sayang sama beliau. Bener-bener beliau hmm. tuh kadang-kadang apa kayak ya Tuhan kayak terima kasih banget ya Tuhan ya kayak udah ngasih beliau, udah mempertemukan beliau dengan orang-orang sebaik mereka kayak fans-fans beliau Hmm. itu bener-bener baik banget kak. Mereka tuh udah yang jadiin beliau itu kayak semangat kayak pemicu semangat beliau loh kayak yang bikin beliau tuh Hmm. semangat setiap kali bangun pagi ngeliatin mention-mentionan itu bikin beliau jadi semangat banget jadi apa ya mereka tuh yang Bener-bener bener-bener bikin beliau tuh kayak ada yang benci sama beliau tapi beliau nggak peduli karena yang sayang sama beliau lebih banyak dan kalau misalnya hmm. seandainya yang nggak suka sama beliau lebih banyak yang sayang sama beliau tapi kayak misalnya kamu nggak suka sama aku ya udah it's your choice gitu loh tapi itu bikin beliau Hmm. tambah bersyukur sama orang-orang yang bener-bener sayang sama beliau seperti itu. Hmm. Ya betul 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 kita jadi bisa lihat juga sih mana yang benar-benar dukung kita dan mana yang kritiknya emang benar-benar atau masukannya emang benar-benar membangun kita bisa bedain maksudnya kita bisa bedain ya Briel ini komennya komen yang jahat dan yang baik gitu kita bisa bedain Komen yang cuma mengkritik atau komen yang bener-bener nge-hate gitu loh. hmm, Karena ngekritik bukan berarti nge-hate kok. ya tuh Seperti itu. apalagi ke remaja ya disaring-saring lah bahasanya guys gitu ada yang Iya, masih di bawah beliau itu ya kak. Beliau itu hmm, semuanya itu beliau bacain soalnya loh. Kayak semua hmm, DM, semua mention. Bahkan yang hmm, yang nggak di mention pun kadang-kadang beliau baca-bacain semuanya gitu loh. Gak ngerti hmm. ya. Beliau tuh soalnya orangnya itu kan pemikir banget kan. Jadi Ya kadang-kadang emang sih ada masa-masanya yang kayak cuman dibilang kayak gini doang, tapi beliau bisa overthinking sampai nggak tidur semalaman kayak emang iya beliau begini, emang iya beliau itu. Tapi balik-balik lagi fans-fans beliau lagi yang bikin beliau kayak yang selalu ngomong kayak
Beliau merasa jelek banget misalnya, beliau show, terus beliau merasa beliau hari itu jelek banget, beliau kecewa sama diri beliau sampai beliau misalnya ngerasa benar-benar jatuh banget gitu. Fans Hmm. beliau saya baca itu kayak ada aja yang kayak dia kayak beliau udah bagus kok hari ini, beliau semangat ya, atau kayak kayak mereka tuh bisa loh ngeliat beliau beliau tuh sisi-sisi kayak baik-baiknya gitu loh. Ya, Kayak kadang-kadang beliau suka bingung kayak kenapa sih beliau suka jahat sama diri beliau sendiri, sedangkan orang aja baik gitu sama beliau gitu, kayak iya, susah cara jelasinnya, kayak orang aja baik sama beliau tapi beliau nggak bisa sebaik itu sama diri beliau ya, sendiri, ngerti. kayak gitulah. Paham, paham. Makasih guys, love you. Makasih ya guys. Yang kirim-kirim positif komen. Iya, tuh kan kayak gini-gini nih bikin beliau semangat banget, kayak ih gila yang sayang sama beliau banyak banget ya gitu loh. Hmm. Coba kita cari lagi komennya. Yuk topik lagi guys, topik. Mm-mm. Ih seru deh. Soalnya kayak lega aja gitu loh, bisa cerita-cerita. Biasanya kan beliau yang bacain curhat-curhatan mereka kan, kali ini kayak beliau yang curhat gitu loh. Gantian, gantian. Gantian. Coba guys, ayo apa lagi yang mau didiktokin? Apalagi nih? Pengalaman dapat unit song dari zaman pajama. Jadi satu-satu nih gue ceritain. Gue udah kebanyakan. Udah banyak servisnya. Udah singkat aja lah. Kalau pajama dapat pengalaman ya. Kagami, gue pajama dapetnya Kagami doang. Kamu sempat ngerasain unit song yang lain nggak waktu pajama? Enggak, demo-demo doang. Oh, Tapi beliau, oh iya iya Bria, Bria. Lanjutin lanjutin. enggak, Kalisa, Kalisa, Kalisa. Beliau bisa Bria, lanjutin Bria. nanti. Nanggung, Bria Kalisa nanggung. aja. Eh, beliau pernah cuma bawain demo-demo kan sama pajama, tapi Hmm. ada unit song yang beliau pengen banget sebenarnya, tapi sekarang kayak belum kesampaian gitu. Pengen Hmm. bawain Junjo Sugi. Oh, itu aku juga belum Itu kok Bria, keren tenang banget. aja. Tenang aja aku juga Gue belum. itu gue keren banget sih Kalisa Pars. Aku pengen Junju Sugi tapi waktu itu umurnya aku katanya belum pas buat bawain lagunya jadi sampai sekarang nggak pernah. Aku tuh pajama waktu teaternya cuma pernah bawain Kagami tapi kalau misalnya di event-event lain tuh aku pajama drive udah pernah dan Shipo udah pernah. Pas beliau pajama yang bawain Junjo Sugi itu Kristi senternya. Oh iya, oh iya deh, iya 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 aku ingat. Mungkin karena kalian ya akademi juga kebanyakan bocah juga kali ya waktu masuk maksudnya lagi Bener umur bener segitu bener semua. sih. Ya udah gitu. Bener bener Kalau sih. waktu itu zamannya aku ada Cindy, ada Kristi, ada Jinan yang udah 17 Oh, tuh. oh pas awal-awal masuk Kak Gina sama Kak Cindy itu udah 17 tahun. Jinan Cindy tuh setahu aku udah 17 sih pas masuk. Iya, Jinan Berarti juga Jinan juga. Iya. kalau misalnya Kalisa udah 6 tahun di sini, berarti mereka udah otak beliau mikir kejadian susah ya hitung-hitungannya. Cindy sama Jinan sama generasinya sama aku sama-sama 6 tahun. Generasi 4. Jadi aku tuh aku pas pajama umurnya 16. Berarti Cindy udah 18. Beda 2 Oh, tahun berarti sama aku. sekarang Kak Cindy 23 tahun ya? Iya, Cindy 23. Oh my god, Tua. gak kerasa weh, Kak Cindy tuh katanya kayak masih aura-aura 20 tahun, 19 tahun, 18 tahun gitu loh. Tua. Cindy udah tua. Bahkan aku tahun ini 21. Kalisa udah 21, bahkan aku gak tahu Kalisa udah 20 tahun. Aku tahun ini 21. Gila. Cepet banget ya, kayaknya cepet dewasa Time ya. so. Time flies so fast. Mm-mm. Beliau masih panjang perjalanannya, masih 16 guys. Iya, dia punya KTP aja belum. Nah iya. Tapi tahun ini beliau punya KTP loh, beliau 17 tahun. Oh iya, cie. Akhirnya punya Akhirnya beli KTP, KTP. nggak pakai kartu pelajar lagi. Bener. Sumpah sih dulu aku kalau misalnya naik pesawat yang aku tunjukin kartu pelajar.
Kayak semuanya KTP aku sendiri kartu pelajar waktu dulu sama tim J yang dulu. Aku bocah sendiri kok. Sekarang aku pakai KTP. Kristi bukannya center pajama ya? Emang Kristi kayak Kristi pernah Junya Sugi juga. Dia pengen bawain coklat gak? Pengen banget. Unit song yang paling pengen aku bawain di Enya itu coklat. Gak pernah bawain ya. Ya tukeran yuk Kalisa sekali-sekali. Udah coklat. Kalisa gak mau go. Udah pernah ya gue. Kan posisi Bril juga tuh go. Kalisa udah bisa. Kalisa tinggal ajarin Bril coklat aja. Tadi ditanya boleh nggak? Kamu Canda kalau coklat. coklat, kamu nih aku kasih tips buat kalau misalnya suatu saat kamu belajar coklat Gimana? kamu harus nganggap diri kamu Gimana? itu super cantik. Kamu harus nganggap diri kamu super. Enggak, kamu harus sepede itu Bria. Sebelum masuk panggung tuh kamu tuh kayak gue cantik, gue flawless, gue fabulous, gue keren. Harus kayak gitu, sumpah. Biar di panggung tuh aura lu keluar gitu. Harus so cantik soalnya lagunya. Jadi kayak Kak, beliau hobinya insecure soalnya. Gitu, harus centil, nggak boleh malu-malu, nggak boleh nggak centil pas bawa itu, bener-bener harus centil, nggak boleh malu-malu, buang semua malu lo di panggung, itu kunci. Ih, kayak awal-awal sih dia kaget banget pas lihat Kalala bawain coklat itu bener-bener bagus banget. Kayak nggak nyangka seorang Nabila Fitriana pas bawain coklat tuh bener-bener kayak bisa Padahal karakter itu. Soalnya lucu kan. Soalnya Kalala kan selalu dapet waktu itu kan Kalala Tenshi no Shippo. Abis itu lucu-lucu kan. Okami Top Right. Sekarang dapet coklat tuh Kalala keren banget sih. Iya, dia tapi nih ya guys, sumpah dia waktu belajar coklat itu pusing banget sih Lala, kayak bisa nggak ya gue bawainnya, apalagi di senternya kan. Bisa ternyata banget, sekarang jago, sudah sangat menguasai. Ntar kamu kalau dapat unit song seksi harus begitu Bill. Iya, amin doainnya dia bisa. And flawless. Bisa lah Bill. Bisa. Kalisa deg-degan gak sih? Kalisa deg-degan gak sih kayak pas awal-awal bawain coklatnya? Kalisa pernah kan center coklat kan? Deg-degan gak? Mudah. Aku pernah center coklat guys. Ada yang pernah nonton gak waktu aku jadi center? Ya aku pernah center coklat, deg-degannya setengah mati. Takutnya gue tuh centilnya nggak dapet gitu waktu coklat, apalagi center gitu. Tapi ternyata bisa-bisa aja sih. Sebenarnya coklat tuh kayak bukan udah gak mendingin takut salahnya lagi loh, tapi takut gak bisa in character gitu loh. Gimana sih? Ya, karena coklat tuh bener-bener harus bisa harus bisa cantik, bisa seksi gitu loh. Kayak harus bisa sememikat itu. Nah, kalau misalnya dance bener semua, tapi kalau misalnya karakternya itu nggak ada, itu juga kayak sayang, tetap jelek gitu loh. Maksudnya kayak ya udah cuma nari aja di panggung gitu, tapi jiwanya nggak ada, karakternya nggak ada. Itu sih yang susah buat pembawaannya. Soalnya coklat itu liriknya satu dewasa banget liriknya. Iya, bilang dari itu udah belajar lagunya. Bawaannya juga susah, kayak kalau anak kecil yang dikasih unit song itu pasti susah buat menjiwainya, karena sedewasa itu liriknya kalau kalian baca. Jadi ya gitu, yang susah tuh penjiwaannya di coklat, karena harus yang pro. Asik. Pro. Tadi Kalisa pengen ngomong apa tuh? Oh, aku lagi makan bubur, nggak gua aduk. Tau gak sih tangannya gede banget, saya bikin gitu. Masuk air terus kayak cuma pengen ngadukin doang gitu. Nggak aku aduk. Belum nggak ada siapa-siapa kah di situ yang bisa bantuin bilang ngadukin, kayak dia greget banget itu. Aku sambil makan ya guys. Makan Kalisa.
kan semuanya. Beliau pakai baju barong guys, baju barong tuh. Baju barong tuh adalah baju barong PW, ter-PW. Beli di Bali ya? Tapi nyadar gak sih, kayak semua cewek-cewek kalau misalnya pakai baju barong tuh cantik itu nambah. Iya Kayak nggak sih, ngerti, bener. kayak Bener, kayak ada bener, kayak ada powernya aja gitu baju barong. bener, bener. Aku juga mikir gitu. Adem, iya enak banget, PW banget pakai baju barong. Terus beliau kalau beli baju barong itu yang sengaja belinya yang ukurannya gede, yang gombrong-gombrong. Itu udah jadi, wah gila sih, PW banget. Ayo dong, pancing lagi guys. Topik apa lagi nih? Ayo apa lagi nih? Kalian curhat juga nggak apa-apa, ntar kita kasih tanggapan. Mm-mm. Boleh tuh, Boleh, boleh. curhat. Malam. Dia punya baju barong berapa? Banyak jujur. Banyak jujur. Kayak ngoleksi baju barong ya. Yang putih ini aja, Briel ada 2. Soalnya baju-baju barong punya koko aku, punya adik aku juga ketilep. Briel makan belum? Belum, nanti aku makannya. Belum lapar. Ini nggak ada komen-komen yang curhat apa? Mm-mm. Kalau bisa satu unit song sama Briel, mau US apa? Unit song apa nih, Briel? Oh kami gak sih? Kalisa gak mau kami. Oh, kami gak sih? Iya gak sih? Gue kayak Oh gak pernah kami bawa, gak sih? penasaran. Aku pengen bawa itu. Aku pengen bawa itu sama Briel. Briel lucu banget waktu bawa oh kami. Malu banget jujur. Lucu. Enggak, ini. Soalnya kan celana oh kami ada kayak Pampers ya. Iya, kayak itu gak sih caranya Donald Bebek? Kayak gitu cara Donald Bebek sama kami. Celananya kan ada kayak popok bayi. Nah, dia dapat itu kan yang rokan kak. Jadi itu lebih ngembang lagi daripada yang punya Kalala. Dan itu kamu lucu banget, Briel. Sumpah kamu lucu banget. Mana kamu kan kayak kamu tuh gembul-gembul lucu pakai popok lucu banget. Sumpah Briel lucu banget. Mana di pantai banget. Sumpah gue pengen. Ayo Briel, nanti kita unit sengawa kami. Ayo, Bria juga pengen banget kangen sama kami deh. Kajinan tuh waktu itu Bria sempet yang kajinan, kalau misalnya kajinan masuk top 5, kajinan Oh, bakal kami Nazar ya? Bria. Mm-mm. Ada yang nanya nih, cara ngelupain kenangan masa lalu gimana? Gimana tuh Briel? Move on. Cara move on itu adalah mengikhlaskan dan merelakan dan menerima. Masa lalu tuh gak bisa dilupain sih jujur, karena masa lalu tuh udah jadi bagian dari hidup kita, udah jadi bagian diri kita. Jadi kita gak bisa ngelupain, kita cuma bisa menerima, nge-accept. Kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya kita pengen banget lupain tuh nggak bisa dilupain, jadi lebih baik mengikhlaskan gitu loh. Wah Iya gila sih, dia, bener nggak sih? Kayak masa lalu tapi tuh nggak bisa dilupain, itu udah jadi apa ya, udah jadi bagian dari hidup kita cuma bisa menerima, merelakan dan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, move on. Kalau misalnya ada kesalahan dilakuin masa lalu yang bikin misalnya overthinking gitu, kepikiran, ya harus nerima itu kalau misalnya udah jadi masa lalu lo gitu. Habis itu ke depannya lagi jadi orang baik. benar-benar. Hampir 2 tahun belum bisa ikhlas. Cie, sayang banget nih kayaknya. 2 tahun Sayang belum banget bisa Ibu. ikhlas. 2 tahun nggak bisa ikhlas. Coba Kalisa, kasih tahu Kalisa. Apa ini? Gue nggak pro nih, gue nggak ngerti. Apalagi Sebenarnya Briel. 2 tahun nggak ikhlas. Ya susah sih emang. Kalau misalnya kenangannya sangat indah dan ada satu momen yang tek gitu. Itu berkesan banget, emang susah sih. Ya udah sih, gimana ya? Ya lu hanya bisa menikmati rasa Kayak gue kalau sambil misalnya lupa.
kayak kalau misalnya itu menyakitkan, ya nggak ada yang bisa dilakukan sih. Kayak harus menikmati Iya, rasa sakitnya nggak sih? iya benar-benar. Ya nggak Karena sih? nanti itu Menikmati rasa cuma sakitnya waktu nggak yang sih? bisa ngejawab. Emang benar. Seiring yang waktu biasanya ya sembuh sendiri. 2 tahun sih emang waktu yang lebih lama, tapi semua orang kan punya apa ya? Punya kapasitasnya masing-masing kan. Benar, benar, benar. Itu cuma waktu yang bisa ngejawab sih. Maksudnya, misalnya nanya aku nih, gue bisa nggak move on dari SNM? Kalau dibilang nggak bisa, susah ya Briel. Maksudnya kayak kita dulu Banget banget. awal kita pindah, itu kita sulit banget ngelupain SNM Uh, karena baru 3 bulan kan. Tapi sakit banget rasanya. iya, maksudnya sekangen itu kita Nggak untuk main rela. lagi. Tapi ya seiring berjalannya waktu, karena kita ya udah kita harus melanjutkan hidup, nggak bisa kejebak di apa di masa lalu terus. Ya lama-lama kita bisa nggak ikhlasin kan, beral. Maksudnya kayak sekarang kita ya enjoy enjoy aja bawain Lebih bawain kayak gini nggak sih? Lebih kayak ya udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu loh. ya bener, kayak Dan kita ya udah tuh walaupun mau kita nggak mau kan ya. bener-bener bener-bener bener yang kali ngomong tuh bener. Kayak kalau Hmm. misalnya nggak kita nggak SNM susah sih emang move on. Tapi sekarang adanya nih ya gitu loh. Hmm. Lebih kayak gitu. Ya Misalnya udah kalau cuma misalnya tadi yang fansnya Kalisa ngomong itu tentang cewek, kalau misalnya nggak ya. bisa ngikhlasin dia selama 2 tahun, bisa aja nanti ke depan kakak ketemu sama orang yang lebih baik lagi gitu. Hmm. Emang yang kayak kalau misalnya jodoh mah pasti balik sih. Kayak kalau jodoh tuh nggak bakal kemana, nggak bakal diapa-apain. Iya Kalau memang. misalnya doa aja, doa banyak bersyukur. Kalau mau Ya. lupain gitu ya sibukin diri aja sih, menyibukkan diri nggak sih? Iya, menyibukkan diri. Sebenarnya kayak ngaruh sih menyibukkan diri, tapi itu lumayan bikin kayak lu lupa untuk beberapa saat. Ya. Lebih lakuin hal-hal positif aja gitu loh, kayak misalnya Hmm. olahraga, kayak Hmm. bikin itu bukannya justru ngejatohin lo atau bawa dampak negatif, tapi harus sebaliknya bikin itu jadi Hmm. dampak positif. Iya benar. Benar sih. Ya gitu sih. Sebenarnya kita nggak bisa ngasih komen yang gimana banget kalau soal move on kamu dan pacar kamu. Kita tidak pro. kita kita nggak ngerti apa-apa apa Jibril. Itu cuma bisa ngasih tahu ya belajar ikhlas dan emang nggak bisa diapa-apain gimana gitu. Mau diapain lagi gitu loh, kayak ya udah harus nerima kalau misalnya emang nggak bisa diapa-apain lagi, ya ya udah gitu Hmm. loh, accept it gitu loh. Ya benar. Walaupun painful ya you have to enjoy the pain aja gitu loh. Yes, Just keep yes, bener swimming, banget. just keep going gitu, jalanin aja, jalanin aja. Yes, girl. You got it. Hmm. Apalagi nih, seru deh. Lagi dong guys. Terus sumpah seru banget ngomongin kayak gini. Curhat guys, sumpah. Kalian misalnya habis putus kah, habis berantem kah, atau apa gitu. Coba cerita ke kita gitu. Lucu banget deh di Cilok. Nih katanya gini, apa namanya? Ya, mana ya sekolah ke bawah. Jodohku masih dijaga sama Om JOT. Waduh, WKWK. Yang mana tuh? Yang mana tuh Nanti jodohnya? rame timeline. Aduh, jangan dong, nggak mau. Jadi Cilok lucu tau. Jadi namanya tuh sebelumnya kan Papi Cilok kan, atau Papa Cilok Mm-mm. kan. Terus Ya, gagal depannya Papa, terus kayak dia ngomong gak jadi Cilok. lucu. Ada yang habis putus ya guys. Haha. Tapi tadi ya Kak, pas kita lagi cerita-cerita yang tadi itu, ini komennya kayak relate semua gitu pada nah, di Lucu caps banget. lock nah. Mau putus malah. Kenapa mau putus? Kenapa mau putus? Why? Why? Coba sih guys, aku mau nanya ke kalian. Kalian itu mending LDR beda lokasi
yang kepisah jaraknya ribuan kilometer. Misalnya kamu di Indonesia, terus pasangan kamu di Eropa, atau LDR agama. Coba mending mana guys? Berat ya pertanyaannya Kalisa. Gak apa-apa, Coba iseng aja kan. dijawab. Ya aku ngeliat teman-teman aku yang kuliah, pengen tahu kalian. Aku lebih pilih LDR beda agama. Why? Enggak, ini aku baca komen, Kak. Oh iya, maksud aku kenapa si itu Ih, tapi rambutnya? pada bilang LDR agama tahu? Tapi di tempat aku banyak kan LDR beda lokasi. Ambil minum ya. Beda agama susah binder. Allah, relate banget ya, Kakak. Jaraklah agama nggak bisa diukur. Kaget ada Mama Wiwi. Iya, Mama Wiwi. Dipanggil Mami, bilangin Mama Wiwi. Bilangin Mami, Mama Wiwi, Papa lagi showroom. LDR beda agama susah banget. Anti LDR, ada yang anti LDR. Nanti LDR Cup ya Kalisa. LDR beda lokasi ya. Kalian semua banyak menjawabnya LDR beda lokasi. Ya sih, sebenarnya kalau misalnya LDR beda lokasi, kayak aku ngeliat teman-teman kuliah aku kayak udah gitu, masih bisa di apa ya? Masih bisa dijalanin gitu, walaupun kadang kalau ada masalah tidak bisa bertemu langsung buat nyelesain. Iya Tapi sih, tapi kalau misalnya emang imannya kuat, LDR beda kayaknya agama bisa-bisa aja nggak sih, Kak? iya sih, susah sih kalau udah beda server. Ya nggak sih? Beda server susah LDR pasti. jauh banget. Itu jauh, lebih jauh dari ribuan kilometer. Soalnya LDR itu lebih kayak dari iman gitu ya. Coba sih kalau kalian pernah dengar di radio-radio gitu, waktu itu aku pergi ya, terus di mobil aku dengar cerita tentang mereka yang LDR beda agama. Ada yang sampai pacaran 17 tahun. Sumpah, ada yang LDR 17 tahun. Karena LDR beda server, guys. 17 tahun. Karena mereka untuk nemu ujung talinya, nemu ujung masalahnya itu selama itu 17 tahun. Aku kayak, hah, gila, beda agama 17 tahun gak ketemu jalan keluar. Sumpah guys, ada yang Tapi 10 bisa tahun. mereka tahan-tahanin sampai 17 tahun. Kok Bria gak ada suaranya sih? Gak ada. Emang ada suaranya? Kalisa gak ada suaranya. Gimana ya? Apa gue yang nge-lag? Sebenernya gak ada suaranya, sumpah. Ada kok, ini katanya ada. Coba aku yang restart deh. Bentar. Kenapa ngintip-ngintip sih, Dedi? Cece taruh kameranya di sini. Kepo banget. Ada kok, ada di Newbie. Aku dapat nasi kotak tadi. Ada puding. Ya, Kalisa kan like guys. Kalisa, udah ada suaranya belum? Apa gue yang, kayaknya gue yang error deh. Aku udah restart tapi padahal enggak kok. Oh, ada suaranya. Coba Bria ngomong lagi, Bria. Kalisa. Aku gak ada sih susah. Kenapa? Enggak, di Kalisa aja gak ada suaranya katanya. Gimana ya guys? Di restart kali. Tapi Kalisa gini restart deh kayaknya. Bukan puding rasa strawberry lah, ini puding rasa mango. Kalisa. Itu kayak Kalisa lagi kayak restart gitu deh. Kalisa udah ada belum? Udah, sumpah udah aku gedein. Gue yang error ini mah. Fix banget. Belum ada suaranya? Enggak ya. Gue yang error.
Sambil nunggu Kalisa kita absen ya guys. Dari Dia nomor lanjut berapa aja sih nih? dulu. 13 ya? Di nomor 13 ada Xiaomi. Udah turun. Nomor 13 sekarang klik coding. Ada 12 ada Kak Rahma, ada Kak Kadis M, ada Perahu Lipat, ada Kak Gildan, Kak Hani Kami underscore Nidol, ada Kakak Wahyu PY-nya Biel, ada Kak Bagus IG, Bagus IG, Kak Ewis, ada Dedi Cilok, top 3 ada Kak SKM, terus ada Kak Anca bucinya Biel, sama nomor 1 ada pilarnya Biel. Ini lucu banget ya, ada nyanyi. Apa kalian mengganti nama semua nih? Jadi jadi ujung belakangnya jadi nya bla 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 nya sih bla 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 nya Biel. Iya bener kan nya Biel. Maaf ya guys, dia nggak tahu nih beberapa hari ini kenapa kalau misalnya ngomong tuh kayak lagi sering remet gitu loh. Kayak sering remet, tuh kalau ngomong aja tuh remet gitu dia. Nah jatuh. Biel, Kalisa udah aku ada suaranya belum? ganti HP dulu deh. Oke. Ntar kamu invite aku ya. Udah aku invite. Ini aku ganti sekarang. Bye guys. Ulang lagi dari awal. Dadah peringkat 1. Yuk bisa lagi yuk bisa. Semangat bisa yuk bisa. Jadi tadi lagi ngobrolin apa Biel sama aku cabut. Abis absen. Habis itu kita banyak nih obrolannya, kita udah ngobrol banyak banget, kayak udah gosipin Kalisa. Udah banyak Kak. Ya obrolin. Yuk bisa yuk. Bisa kok. Podium lagi bisa. Dia ngasih pertamaku sejak balik jadi fans JKT. Makasih Kak Ira, semoga betah-betah mengidolkan JKT48, semoga JKT48 dan Beliau bisa menghibur kakak. Ini kayak papa aku lagi galau apa gimana sih, musiknya di kamar gede banget, lagu galau-galau gitu di ambiar. Abis di itunya ambiar banget gitu loh di kamar, gede banget lagunya Noah. Beliau promosi VC lagi yuk. Oh iya, jangan lupa video call sama beliau guys, nanti nyesel loh sumpah. Nanti nyesel. Jadi kayak harus video call. Beliau lagi nih kasih apa ya? Kasih clue. Beliau tuh lagi mengusahakan banget biar bisa video call nanti pakai baju matte. Tapi beliau belum bisa janji ya. Kalisa nge-like ya guys itu. Oh iya. Makannya di kamar aja dong. Cece lagi showroom sini. Kalau skip PC gimana? Nanti kalian nyesel kalau skip PC. Jadi jangan skip PC. Kali ini seriusan. Kalisa udah. Biel. Kalisa nge-lag ya? Atau aku yang nge-lag? Iya. Akhirnya sepertinya aku harus sudahan. Kamu lanjut sendiri. Iya. Dari tadi soalnya Kalisa nge-lag juga. Iya, aku nge-lag dan error banget. Suara kamu benar-benar super kecil dan tadi HP aku mati-mati.
Error lagi error Iya, banget. nggak apa-apa Kalisa. Bukan salah Kalisa. Apa? Nggak apa-apa Kalisa, Kita foto dulu bukan deh. salah Kita Kalisa. screenshot dulu. Screenshot dong guys. Lagi. Briel screenshotin dong, HP aku susah yang ini. Iya, aku Kirim ya. screenshotin. Yap. 1, 2, 3. Ganti-ganti ya. Ulang Kalisa. Dah. Ulang. Oke. Tadi Bria lupa ketutupan komen. Dah. Dah. Yeay. Dah. Thank you Jalan tadi semuanya. ya. Aku cabut. Kan Briel udahan. Dadah. Belum juga kok. Dia masih mau bersilaturahmi. Dia lanjut aja, oke? Iya. Bye-bye. Dadah Kalisa, makasih ya udah nemenin Briel. Iya. Bye-bye semuanya, aku cabut ya. Bye-bye Kalisa. Dadah Kalisa. Let's go Briel. Iya, ini Briel lagi sendiri. Tapi ini ya, nggak bisa ganti kayak ke live biasa gitu ya. Bisa nggak ya? Ajak member lain, ajak siapa ya? Kok aku ini ke Zoom loh guys. Gimana caranya nih error? Ada apa ya? Kak Tom Tommy, makasih buat love-love-nya. Kak Nabil Hamdi juga makasih buat octopusnya. Briel ulang dulu ya, soalnya ini error gitu Brielnya juga. Kayak kepotong ke Zoom banget, cuma bisa ngeliat mata Briel doang.